tidak perlu terlalu kau pikirkan apa dan di mana mimpimu kau tempatkan. Akan tetapi, jauh lebih penting bagaimana kamu mewujudkan mimpi itu. Halo Tulut, hari ini tanggal 21 Juni 2024 sekitar jam 8.45. Saya janjian sama teman-teman ngumpul nih di pom bensin Karanglus seperti biasa. Rencananya kita akan mendaki gunung yang cukup spesial nih buat saya pribadi. Ya nanti kalau untuk spesialnya nanti tak jelaskan ya, jadi nonton sampai habis. Kita sekarang mau naik gunung Arjuno, yang kebetulan juga Arjuno ini posisinya lagi barusan aja dibuka untuk pendakiannya satu minggu kemarin. Jadi Arjuno sempat tutup nih dari akhir tahun 2023 sampai buka nanti 15 Juni ini karena kebakaran. Jadi pasti rame. Barusan aku juga ngecek di Simaksi sih, untuk tanggal ini rame banget. Jadi full kuota. Nah ini rencananya sih kita ngambil jalur via Purwosari. Di pendakian kali ini saya masih ditemani oleh Bos Noyuk Mas Faris, tukang galon yang sekarang sudah jadi pirang, Leo, dan sobat baru saya, Mas Aldo. Kita bergegas menuju base camp Tambak Sari di Purwosari karena sudah janjian dengan Mas Falak dan Mas Tono yang ikut di pendakian saya di Gunung Lawu terakhir. Perjalanan menggunakan motor dari Malang menuju base camp seharusnya kurang lebih hanya menempuh waktu 35-45 menit. Namun, dari kita berempat yang berangkat dari Malang sempat tersesat karena terlalu mengandalkan Google Maps. Alhasil 1 jam kita habiskan untuk sampai ke base camp. Itu pun dengan bertanya sana-sini ke warga setempat. Sampai base camp Purwosari Tambak Sari jam setengah 10. Ini mau nunggu teman-teman yang belum datang sama sekalian Simaksi, terus cek perlengkapan. Jadi dari Malang tadi kan jam 8 lebih 10, 1 jam lah. Yang tadi sempat kesasar gara-gara lihat map Peru, ternyata yang paling akurat adalah banyak warga. Untuk mempersingkat waktu, saya mengurusi Simaksi dan pendaftaran, sedangkan yang lain menata ulang barang bawaan yang akan dibawa. Habis Simaksi beres-beres sama cek barang tadi, selesai jam 10. Sekarang 10:08, jalan dari base camp ke pos 1. Nah, kalau dari base camp ke pos 1 itu sebenarnya kalau teman-teman bisa ada ojek. Tapi kalau kebetulan kan kita kesini bawa motor, jadi dari base camp ke pos 1 naik motor, nanti baru diparkir di pos 1 di Ontobugo. Jadi start jam 10 tadi jatah dari base camp jam 10, nanti kita lihat dari Ontobugo jam berapa. Sampai di pos 1 kita bisa menitipkan motor dan mulai perjalanan dengan berjalan kaki, dan teman-teman juga bisa mengambil opsi untuk menggunakan jasa ojek sampai ke pos 2. Mas, Loh ya, Mas apa Mas? Sutrisno. Sutrisno. Iya, oleh ojek di kita. Oke, di tempat ojek di sini. Berapa Mas ada tadi Mas? 50.000. 50.000 sampai Pos 1 pos 2. Ya wis. Oke. Teman-teman yang mau pesen ojek ke Mas Sutrisno, silakan. Nah, makasih Mas. Kali ini pendakian kita ke Arjuno, Summit Arjuno via Purwosari, Tambak. Di pos 1 ada situs goa yang bernama Goa Ontobugo. Konon goa ini bila malam satu suro banyak peziarah membawa sesajen dan dupa dengan tujuan untuk menemukan ketenangan hidup. Sampai pos 1 Ontobugo dari base camp berarti ke Ontobugo ini sekitar 15 menit naik motor. Kalau jalan ya mungkin setengah jam sampai 45 menit.
Ya, lanjut. Perjalanan dilanjutkan dengan menapaki jalan paving block yang cukup menanjak. Kontur jalan seperti ini memang mempermudah akses bagi para peziarah untuk naik, tapi bagi para pendaki cukup menyiksa, atau mungkin karena sepatu yang kita gunakan tidak bersahabat dengan jalur seperti ini. Capek mas? Pemanasannya ngeri. Ditambah lagi karena jalur Purwosari ini adalah di sisi timur gunung, kendala yang pasti kita alami adalah matahari tepat berada di belakang kita. Jadi sudah panas, betis seakan-akan mau pecah. Sampai di Watu Kursi, situs Watu Kursi. Mungkin gak disebut Watu Kursi karena datar betulnya, kayak datar gitu. Terus kalau di bawah duduk sih emang pemandangannya bagus, pemandangannya kayak gini, langsung kota. Jarak dari Ontobugo tadi ke Watu Kursi ini nggak jauh sih sebenarnya, cuma tanjakannya lumayan zigzag gitu, lumayan buat pemanasan, tapi ngeri sih. Tadi dari sana jam setengah 11 ya, betul ya, 10.30, sekarang 10.53, sekitar 20 menitan. Semakin mendekati pos 2, jalur semakin menanjak. Namun ternyata jarak antar pos di jalur ini tidak terlalu jauh. Hanya panas dari matahari saja yang dari tadi menyiksa kami. Sampai di pos 2 Tampuono. Jadi di sini tuh nama posnya, per pos itu ada namanya. Kalau yang di pos 1 tadi Ontobugo, pos 2 Tampuono, dan nanti rencananya kita sampai di pos 5 Makutoromo. Jarak dari pos 1 Ontobugo sampai Tampuono pos 2 ini kurang lebih sekitar 1,5 kiloan. Treknya lumayan, paving dari tadi yang bikin betis pedes, lumayan. 1,5 kilo tadi kita tempuh dalam waktu kurang lebih 45 menit, 40 sampai 45 menit. Lumayan, masih on track. Sudah dibagi sama dokumentasi tadi, malah berhenti. Nih di pos 2 itu ada satu situs namanya Sendang ya, Mas Tan ya? Sendang Dewi Kunti. Ini aku ditemenin sama Mas Tono, singkapan hari ke Lawu bareng. Adiknya Mas Falak Faris. Kita coba lihat tuh, katanya si air seger. Selain digunakan untuk minum, air dari Sendang Dewi Kunti ini banyak digunakan peziarah untuk mandi. Tadi nyoba Mas Tono ngambil air dari Sendang langsung, coba diminum. Adem, seger. Yuk, mumpung di sini, ini Mas Tono, singkapan dari ke Lawu bareng. Nah, berhubung Mas Tono ini kan orang sini, ya Mas Tono ya. Ya istilahnya sering ke sini lah. Sering ke sini terus sering tanya-tanya. Nah, Mas Tono di sini tadi kan banyak kayak pondokan-pondokan gitu. Pondokan-pondokan. Kita lihat dari pos 2 tadi sampai sini jalan ke Sendang Dewi Kunti tadi, pondokan-pondokan kan lumayan banyak. Itu buat apa sih Mas? Buat orang lelaku. Ziarah lelaku itu buat apa sih Mas? Buat teman-teman biar Apa? kayak hampir pesugihan? Bukan, bukan pesugihan. Ilmu gitu juga bukan ya? Bukan, ini juga bukan. Oh. Jadi lebih kayak apa ya? Mungkin kalau tahuku sih Mas, jarak laku kayak itu loh ya. Kayak keinginannya mungkin dalam hidup itu dienakkan, digampangkan, dipermudah, betul ya gitu Mas ya. Jadi doa untuk ini kepercayaan. Kita nggak bisa kalau kita nggak percaya nggak apa-apa, yang penting kan kepercayaan itu ada dan harus dihormati. Nah,
Jadi ada sih di sini banyak ya Mas ya, sering ya Mas ya. Sering Apalagi kalau misalnya itu Mas, apa? Malam Suro Malam Suro itu ruam ya Mas ya. rame full. Oke. Di Onto Buko ada makan gratis. Oh, di Suro. Jadi anaknya kalau pendakian Arjuna Via Prosari itu ini guys. Jadi banyak petilasan, jadi banyak yang dipelajari, banyak yang dikunjungi. Jadi nggak cuma melulu alam ya Mas ya. Nah ini ada sekarang. Ya mungkin nanti teman-teman bisa cari referensi lagi yang lain. Oke, kalau punya referensi lebih tulis di kolom komentar. Oke, tadi kan dari pos 1 ke pos 2 jalannya paving. Nah kalau sekarang dari pos 2 infonya dari ke pos 2 dari pos 2 ke pos 3 sudah mulai tanah. Setelah melewati pos 2 inilah kita baru bisa dibilang berjalan memasuki hutan, karena pintu rimba adalah tepat di pos 2. Di jalur ini juga ada percabangan menuju Putuk Lesung dan Gunung Welirang. Jadi teman-teman lebih berhati-hati ya. Nggak kerasa sampai pos 3. Ternyata jarak dari pos 2 ke pos 3 itu nggak terlalu jauh. Paling sekitar nggak sampai 100 meter ya, 100 meter lah ya, 100 meter. Ya wis kurang lebih 100 meter lah. 10 menit sudah sampai pos 3 Eyang Sakri. Lanjut. Berbanding terbalik dengan jarak pos 2 menuju pos 3, jarak dari pos 3 ke pos 4 lumayan jauh. Menurut peta dari base camp, kita akan menempuh jarak kurang lebih 45 menit sampai 1 jam untuk sampai ke pos 4. Ditambah lagi, trek yang semakin menanjak membuat kita banyak berhenti untuk sekedar mengistirahatkan kaki. Sampai di petilasan Sang Hyang Wenang. Sekarang jam 12.22, jadi dari pos 3 yang sakit tadi sekitar 20 menit. Hati ya Cak. Sowe untuk kok gini on. Kok selalu ngenteni. Ah. Ya apa Cak ini Cak? Lemah. Kaum lemah. Jalur pun semakin menanjak. Tetapi ingat, sebagian besar jalur di gunung yang pernah saya daki, semakin menanjaknya jalur menunjukkan semakin dekat kita menuju pos selanjutnya. Tepat 45 menit kita sampai di pos 4 Eyang Semar. Di sini rencananya kita akan makan siang. Halo. Treknya lumayan. Masih sampai pos 4. Pos 4 ini namanya Eyang Semar. Kenapa dijuluki Eyang Semar? Dinamai Eyang Semar karena ada arca Semar di belakang ini. Konon katanya kalau aku baca di Wikipedia, terus lihat dari YouTube teman-teman yang lain, arca Semar ini arca yang paling tua di Indonesia. Jadi teman-teman kalau pendakian Arjuna Via Prosari pasti melewati arca Semar ini. Jadi juga banyak bangunan, tempat-tempat buat ya ritual. Rencananya kita di sini itu makan siang karena udah jam 1. Berarti tadi dari pos 2 kan, pos 3 setengah 12 jam 12. Terus sampai sini 1 jam berarti perjalanan dari pos 3 ke pos 4. Treknya lumayan soalnya. Sekarang lanjut makan siang. Diusahakan teman-teman
kalau sudah jam 1 dimanapun berada tetap harus makan siang. Oke, udah makan siang. Sekarang jam 11 jam 1.49 1.50, berarti istirahat sekitar 45-50 menit tadi. Terus makan siang, lanjut ke pos 5 Makutoromo. Rencananya mau camp di sana. Kalau waktu jam segini sih harusnya dapatnya masih dapat matahari, jadi masih bisa ke sana. Melewati pos 4, kita akan banyak menemukan arca-arca peninggalan kerajaan Singasari di sepanjang jalur. Dengan semakin banyaknya arca, maka kita akan semakin dekat dengan pos 5. Lurus ke puncak, ke pos 5 Makutoromo. Kalau yang kiri buat semedi sembayang. Itu ada petilasan. Oke, sip. Jadi teman-teman, kalau dari pos 4 yang Semar ke Makutoromo, pasti teman-teman banyak nemukan percabangan. Nah, percabangan tadi sebagian ada yang ke arca, tentunya yang di belakang saya ini. Nah, jadi memang banyak teman-teman bakalan menemukan banyak arca peninggalan-peninggalan dari kerajaan Singasari. Karena di sini kan memang peralihan dari kerajaan Singasari ke Majapahit. Jika diperhatikan, jalur pos 4 ke pos 5 merupakan arsitektur megalitikum berupa punden berundak. Menurut media online yang saya baca, punden berundak di daerah sini merupakan pemujaan bagi masyarakat di zaman peralihan kerajaan Singasari ke Majapahit. Jadi sempat cerita punden berundak ini, tangga-tangga batu yang udah disusun rapi. Banyak arca-arca di sini, banyak banget. Jadi selain teman-teman nikmatin view, di sini kan hutan pinus tinggi-tinggi, dapat arca-arca keren. Sudah teman-teman udah menemukan ini tangga-tangga yang berundak tadi, terus sama arca yang berdiri berdampingan. Ini seakan-akan kayak jalan gitu lah. Jadi kan kalau dari budaya Jawa, budaya Singasari itu kalau mau pasti ada penjaganya kanan dan kiri. Nah, ini dibagikan seperti itu. Nah, kalau sudah nemu tangga seperti ini, teman-teman sudah sampai di pos 5 Makutoromo. Nah, rencananya kita ngecamp di sini karena di sini banyak air. Sebenarnya ada rencana kita ke pos 7 sih, cuma menimbang di sini pos air banyak air, jadi lebih bijaksana kalau di sini kita bikin tenda santai sampai di sini sambil menikmati suasana Makutoromo. Oke, sampai Makutoromo itu sekarang jam 2:13. Berarti tadi start kan jam 2 kurang 10, jam 2 kurang 10, setengah jam, 30 menit dari pos 4 yang Semar menuju pos 5 Makutoromo. Cuma jalannya lumayan nanjak, cukup menguras tenaga. Sebenarnya nggak terlalu jauh sih, cuma nanjak banget. Nah, kita nantikan tenda dulu. Mendirikan tenda sebelum jam 3 sore membuat kita memiliki banyak waktu untuk bersantai dan beristirahat sembari menikmati suasana Makutoromo. Di sini tuh enaknya sumber air dekat, jadi nggak usah bingung air kalau di pos 5 Gunung Arjuna via Purwosari. Hop, lanjut. Apa ini? Hah? Kayak sekolah 14 aja mutar. Banyak mutar.
Loh, rumahku tak digowo cari. Di Makutoromo ini banyak banget arca-arca. Lihat, ini salah satunya. Di atas sana masih banyak banget. Kalau ke atas sana ke Sepilar namanya. Jadi Sepilar tuh kayak candi. Jadi menyerupai pilar pintu gitu. Besok kita kalau summit ke sana. Nanti kalau sempet juga ke sana. Ntar lagi kita mau ke Sendang dulu. Semoga ini sudah mulai kabut. Jadi sudah, semoga nggak hujan sih. Tapi jadinya malah dingin. Tadi sempet sih. Sekarang jam 3.04, jam 4 kurang seperempat. Jadi masih bisa santai. Itu teman-teman di tenda masih nyantai-nyantai. Persiapan buat besok. Kalau soalnya katanya dari sini ke puncak itu masih sekitar 7 jam, 6 sampai 7 jam. Semangat, yang penting puncak. Dikarenakan waktu istirahat yang cukup panjang, kita memutuskan untuk mengunjungi Sendang Widodaren yang letaknya tak jauh dari Makutoromo. Halo, masih sempat ke Sendang. Sendang apa guys? Sendang Widodaren, sorry. Masih sempat tadi dari pos 5 sempat ke Sendang Widodaren. Kondisinya kayak gini. Oke. Nah, kalau hujan, pas musim hujan agak banyak. Jadi biasanya teman-teman lumayan. Terus nanti masih kayak batu-batu. Keren. Dari Makutoromo tadi turun aja paling nggak sampai 5 menit 2 menit, nggak jauh kok. Cuma tak saranin pakai sepatu aja sih, kalau pakai sandal licin. Halo, jam 4.47 di pos 5 Makutoromo. Masih terang, cuma sayangkan kita ini kan via Purwosari. Jadi naiknya itu dari sisi timurnya Gunung Arjuno. Jadi otomatis kalau udah jam sekian itu matahari sudah pindah ke sisi barat Gunung Arjuno. Jadi kita dapat bayangannya. Jadi kita dingin, cukup dingin karena nggak kena sinar matahari. Aku mau jelasin aja sih. Tadi kan aku sempat di awal video itu bikin statement kalau sebenarnya pendakian atau gunung kali itu gunung yang spesial. Sebenarnya ada 2 alasan. Yang pertama, saya kan asli Malang nih, terus ibu juga asli Batu. Jadi kalau pulang kampung atau apa istilahnya ke rumah nenek itu kan ke Batu. Jadi antara Malang dan Batu itu Gunung Arjuno itu terlihat jelas gitu loh. Nah, yang sering tak lihat terus aku kagum dan pengen kok bagus ya gunung itu ya ini Gunung Arjuno ini. Apalagi waktu itu si Om sempat cerita, Om itu kan juga sempat naik sini. Di situ pemandangannya seperti ini. Jadi dari cerita itu malah kepingin nanti kepingin ke Arjuno. Kalau masa yang gunung-gunung lain itu sudah tak daki, tapi gunung yang di belakang rumah katanya itu belum tak daki. Makanya yang spesial adalah gunung ini. Itu adalah gunung yang pertama kali istilahnya bikin aku pengen naik ke gunung itu. Sesuai rencana awal, kita akan berangkat menuju puncak jam 1 dini hari. Dikarenakan jarak dari pos 5 menuju puncak Arjuno yang bisa dibilang sangat jauh hingga memakan waktu 6-7 jam. Ini jam 8, setengah 8 malam, tidur aja. Nanti jam setengah 1 atau jam 1 bangun, start summit jam 2 guys. Bye.